Saat teratai api hijau giok perlahan mekar seperti bunga teratai yang lembut. Cahaya neon menyinarinya, memberikan keindahan yang menggetarkan jiwa. Namun, di balik keindahan yang mengejutkan ini tersembunyi kekuatan iblis yang sangat merusak, liar, dan ganas. Kilatan cahaya melesat tepat saat bunga teratai api itu mekar. Sinar itu seketika bertubuhkan dengan keras di bagian tengah bunga teratai api, di hadapan banyak mata yang menyaksikan. Dua serangan yang mengandung energi dahsyat bertemu seperti meteorit yang bertabrakan. Anehnya, tabrakan itu tidak menimbulkan suara keras. Kilatan cahaya yang kuat dan sinar hijau giok saling terjalin, berulang kali saling mengikis. Garis-garis kecil menyebar dari ruang kosong tempat kedua cahaya itu bertabrakan. Seluruh stadion menjadi hening. Mata semua orang tertuju tajam ke titik tabrakan antara teratai api dan kilatan cahaya. Meskipun suara keras yang diharapkan tidak terdengar, beberapa orang dengan indera tajam dapat samar-samar merasakan kekuatan energi yang dahsyat itu. Teratai api itu berputar perlahan. Cahaya hijau gioknya membuatnya tampak seperti kristal berwarna hijau. Api berkobar di sekujur tubuhnya. Tidak peduli seberapa kuat sinar cahaya itu, ia kesulitan menembus pertahanan api. Sebaliknya, sinar cahaya itu perlahan meredup sementara keduanya saling mengikis. Pertarungan ini berlanjut saat riak di udara juga semakin terlihat. Pada akhirnya, kekuatan hisap liar dipancarkan dari titik tabrakan, menyedot pecahan batu di tanah ke dalam cahaya melingkar dan menghancurkannya menjadi bubuk. Riak itu terus berlanjut sekitar 2 menit sebelum perlahan melemah saat sinar cahaya meredup. Akhirnya, riak itu benar-benar menghilang. Bahkan setelah sinar cahaya menghilang, teratai api hijau giok terus berputar dengan kecepatan tetap. Namun, warna hijau gioknya telah menjadi jauh lebih redup. Jelas, erosi bersama sebelumnya telah menghabiskan sejumlah besar energi teratai api. Pemenang terakhir dari pertarungan antara dua keterampilan Dou yang menakutkan adalah Lotus Api yang tidak dikenal. Saat ini, banyak sorakan terdengar di stadion. Penonton yang hadir sangat mengenal kekuatan jari pembunuh angin dari pavilion petir angin. Namun, mereka tidak menyangka bahwa bahkan setelah digunakan oleh Feng Qing'er, serangan tersebut masih dapat diblokir oleh Lotus Api Xiaoyan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Tubuh Feng Zunze yang tegang menjadi rileks di kursi VIP. Angin yang berputar di tangannya perlahan menghilang. Matanya menatap teratai api yang berputar perlahan saat keterkejutan melintas di matanya. Energi liar dan keras yang terkandung dalam teratai api adalah sesuatu yang membuatnya merasa terkejut. Orang tua itu tidak tahu jurus ini. Jangan bilang kalau Xiaoyan telah mempelajari teknik Dou ini dari tempat lain. Tapi mengapa bahkan aku belum pernah mendengar teknik Dou yang sekuat itu? Feng Zunze merasa ragu. Dia segera menoleh untuk melihat Lai Zunze, yang wajahnya tampak sedalam air. Senyum tipis tanpa sadar muncul di wajah Feng Zunze. Tidak heran dia dipilih oleh orang tua keras kepala itu, yang memiliki harapan yang begitu tinggi. Bakat Xiaoyan jauh lebih hebat daripada Han Feng. Orang ini telah menerima jari pembunuh angin milik Feng Qing'er. Di tepi arena, Tang Ying dan Mu Qingluan menatap sinar cahaya yang telah menghilang. Rasa terkejut muncul di mata mereka. Mereka telah menghadapi kekuatan jari pembunuh angin sebelumnya. Tentu saja, mereka memahami kekuatan teknik Dou tersebut. Namun, pemandangan hari ini telah menyebabkan mereka tanpa sadar mendesah dalam hati mereka. Xiaoyan ini, yang tiba-tiba muncul, kemungkinan jauh lebih kuat dari mereka. Feng Qing'er berdiri di udara kosong. Tubuhnya yang anggun memperlihatkan lekuk tubuh yang memikat di balik gaun berwarna-warni itu. Matanya sedingin es saat dia melihat sinar cahaya di bawahnya menghilang. Hatinya mungkin terguncang, tetapi ekspresinya tidak mengungkapkannya. Ketika sinar cahaya itu menghilang, nyala api teratai hijau giok yang tergantung di atas lubang itu mulai berputar semakin cepat. Api itu mengeluarkan suara, "Swoos", saat mengeluarkan ekor api hijau yang indah saat melesat cepat ke arah Feng Qing'er di langit. Alis Feng Qing'er terangkat saat melihat teratai api datang ke sini. Dia menggerakkan tangannya dan burung phoenix besar berwarna-warni itu menjerit. Burung itu muncul di atas kepalanya dengan cara seperti kilat. Sebuah penghalang cahaya melingkar 7 warna menyebar dari tubuhnya, membungkusnya di dalam. Ledakan! Teratai api itu tiba tepat saat penghalang cahaya terbentuk. Seketika, itu seperti bom saat gelombang api besar meledak menghantam penghalang cahaya.
Ledakan besar itu bagaikan kembang api yang indah saat terbang melintasi langit. Di bawah serangan energi liar dan ganas, riak melingkar dengan cepat menyebar di atas penghalang cahaya 7 warna ini. Kecepatan penyebaran riak meningkat. Pada akhirnya, penghalang cahaya itu tidak mampu menahan kekuatan ledakan yang mengerikan. Penghalang itu hancur di tengah suara keras. Penghalang cahaya itu hancur dan api yang tersisa menyerbu masuk. Tanpa basa-basi, ia bertabrakan dengan burung phoenix yang besar dan berwarna-warni itu. Kekuatan besar itu membuatnya terbang sambil berteriak keras. Beberapa kain berwarna-warni terkoyak saat ini. Kain-kain itu melayang turun dari tubuh burung phoenix yang berwarna-warni itu. Burung phoenix berwarna-warni itu terlempar, memperlihatkan Feng King Er di belakangnya. Namun, kondisinya tampak sedikit lebih baik. Tubuhnya bergerak, meninggalkan beberapa bayangan di langit. Pada saat yang sama, tubuhnya menghindari gelombang api yang tersisa. Meskipun dia berhasil menghindari gelombang api, jelas bahwa keadaan Feng King Er sedikit lebih menyedihkan dalam pertukaran ini. Hal ini juga menyebabkan rasa dingin di wajahnya menjadi lebih pekat. Sosok cantik Feng King Er terbang kembali setelah kakinya menginjak udara kosong. Ia mendarat di tubuh burung phoenix berwarna-warni yang telah membusuk. Gigi belakangnya menggigit jarinya sebelum ia tiba-tiba menekannya ke punggung burung phoenix berwarna-warni itu. Garis keturunan penelan jiwa. Dengan teriakan itu, cahaya merah pekat tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Cahaya itu dengan cepat membungkus burung phoenix berwarna-warni itu. Di dalam cahaya merah aneh itu, tubuh burung phoenix berwarna-warni itu dengan cepat menyusut. Akhirnya, cahaya itu berubah menjadi cahaya merah pekat yang ditelan oleh mulut kecil Feng King Er. Tubuh Feng King Er yang cantik bergetar ketika cahaya merah memasuki tubuhnya. Seketika, sepasang sayap burung phoenix berwarna-warni membentang di belakangnya. Pada saat yang sama, auranya melonjak dengan cepat. Aura yang membumbung tinggi itu tidak berlangsung lama sebelum akhirnya berhenti. Namun, Feng King Er telah bangkit dari kekuatan Dou Zong Bintang 1 menjadi Dong Zong Bintang 3. Peningkatan yang gila-gilaan ini membuat orang sedikit tercengang hanya dengan melihatnya. Sosok Xiao Yan juga muncul di arena saat aura Feng King Er membumbung tinggi. Dia mengernyitkan alisnya dan meliriknya. Seketika, dia tertawa dingin saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat. Api langit 3 perubahan misterius. Teriakan dingin terdengar di dalam hati Xiao Yan. Api membuncah dari tubuhnya sebelum dengan cepat kembali ke dalam tubuhnya. Auranya juga tiba-tiba melonjak dengan cara yang sama. Namun, auranya berhenti ketika dia baru saja mencapai kekuatan Dou Zong Bintang 3. Xiao Yan merasa heran di dalam hatinya ketika dia merasakan bahwa 3 perubahan misterius hanya memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak 2 bintang. Ketika dia menggunakannya sebagai Dou Huang, tidak sulit untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang, namun saat ini kekuatannya baru mencapai 2 bintang. Selisih antara setiap bintang benar-benar cukup besar. Setelah merenung sejenak dalam hatinya, Xiao Yan akhirnya mengerti alasannya. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Dou Zong jauh lebih lebar daripada kelas Dou Huang. Saat menggunakan teknik rahasia yang sama, wajar saja jika teknik tersebut akan sulit mendapatkan efek yang sama seperti di masa lalu. Namun, Feng King Er sebenarnya mampu meningkatkan kekuatannya lebih dari 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia yang dia gunakan pasti cukup tinggi. Itu seharusnya sedikit lebih kuat daripada 3 perubahan misterius milikku yang belum selesai ini. Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Sepertinya ketika dia punya waktu, dia perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan 3 perubahan misterius. Kalau tidak, dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan jika dia bertarung dengan seorang ahli yang juga memiliki teknik rahasia. Karena sudah sampai pada titik ini, wajar saja kalau aku tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Menentukan pemenang adalah yang terpenting. Xiao Yan menatap Feng King Er yang sedang mengepakkan sepasang sayap 7 warna di langit. Sesaat kemudian, alisnya tiba-tiba menyatu. Pandangannya agak tidak pasti saat ia menatap sayap burung phoenix di punggungnya. Entah mengapa, ia merasakan semacam keakraban saat melihat sayap itu. Sementara Xiao Yan merasa ragu, mata hijau perak Feng King Er tiba-tiba menjadi dingin saat dia tetap berada di langit. Dou Qi yang agung keluar dari tubuhnya, berubah menjadi ikon burung phoenix besar di belakangnya. Burung phoenix ini berwarna hitam pekat dan memberikan kesan seperti iblis.
Mata burung phoenix itu menatap Xiao Yan dari kejauhan saat tekanan yang tidak biasa jatuh dari langit. Di bawah tekanan ini, bahkan energi di sekitarnya menjadi agak kacau. Banyak suara terkejut terdengar dari luar arena. Mata Xiao Yan menatap tajam ke ikon burung phoenix hitam besar itu. Seluruh tubuhnya terasa dingin saat melakukannya. Pada saat ini, dia mengerti bahwa sepertinya Feng Qing'er mirip dengan Mu Qingluan karena mereka berdua bukan manusia. Sebaliknya, bentuk asli mereka adalah binatang ajaib. Namun, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan binatang ajaib yang memiliki tekanan seperti itu selama bertahun-tahun. Mata Feng Qing'er yang cantik tidak menunjukkan sedikit pun emosi saat menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia mengangkat lengannya dengan lembut. Jarinya menunjuk Xiao Yan dari kejauhan. Suaranya yang dingin menusuk tulang membawa aura yang luar biasa kuat dan mendominasi. Ikon Holy Demon Phoenix, telan langit dan bumi. Ketika teriakan dingin itu terdengar, burung phoenix hitam ilusi di belakang Feng Qing'er tampak hidup kembali. Ia mengeluarkan teriakan tajam ke langit. Seketika, ia mengepakkan sepasang sayapnya yang besar dan kegelapan setinggi 100 kaki membawa kekuatan yang sangat menakutkan saat ia melesat dengan keras ke arah Xiao Yan seperti meteorit. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah cahaya hitam pekat yang menyelimuti tempat ini. Alisnya bergerak dan api pembeku tulang melesat keluar dengan cepat. Saat hendak melakukan sesuatu, tiba-tiba ia merasakan fluktuasi dari cincin penyimpanannya. Ia pun terkejut. Pikirannya bergerak, dan ia merasakan asal mula fluktuasi di dalam cincin penyimpanannya. Itu adalah botol giok. Di dalam botol giok itu ada beberapa tetes darah hijau merah yang mengandung energi menakutkan. Xiao Yan tertegun saat melihat tetesan darah hijau merah yang telah dimurnikannya dari mayat misterius itu saat itu. Dia langsung teringat sesuatu saat matanya menyipit. Tatapannya menatap Feng Qing'er di langit saat sebuah pikiran mengejutkan menyebar dari hatinya. Dia adalah seseorang dari suku Phoenix Iblis Surga.